Selamat sore teman-teman. Haleluya. Sore hari ini kembali kita beribadah kepada Tuhan. Teman-teman remaja ataupun ada mungkin pemuda yang mengikuti ibadah kali ini. Kita percaya dimanapun teman-teman berada, hadirat Allah bekerja di tempat kita dan siap untuk melawat dan memberkati kita. Mari persiapkan hatimu, segenap kehidupan kita mau persembahkan kepada Tuhan. Sebab segala pujian, segala hormat hanya layak kepada Tuhan. Haleluya.
membawa kepadamu segenap hidup kami. Pujian, hormat, dan syukur hanya kepada Tuhan. Sebab Engkau layak ditinggikan. Sore hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami siap untuk bersorak dan memuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari teman-teman yang dari rumah, yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama serukan. Amin. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah dari rumah masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Teman-teman, kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena memang hanya Tuhan yang layak terima pujian. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Sebab semua yang kita terima daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita mau kembalikan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Haleluya. bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang sungguh luar biasa. Amin. Yang boleh merasakan kebaikan Tuhan. Coba dari rumah masing-masing kita lambaikan tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tak terbayang kebesaran Tuhan sebab Dia Allah yang ajaib. Haleluya.
sumber kemenanganku, layak. Haleluya. Dan memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, berkuasa dan memerintah selama. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Sama-sama katakan, Raja mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Raja mulia yang selalu menuntun kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Mari berjalan bersama dengan kami Tuhan. Anak-anak remaja di GPD Theophilus Tuhan, tuntun setiap hidup kami dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu sore hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku
langkahku Tuhan. Amin, amin. Aku berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Hanya kekuatan daripada Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk kami berjalan di masa-masa remaja kami. Kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau. Kami tidak mampu melangkah tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Sore hari ini, bentuklah hidup kami lewat kebenaran firman-Mu, agar supaya firman-Mu Tuhan dapat membawa kami menjadi anak-anak remaja yang memiliki rasa percaya diri, yang memiliki roh kudus dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami siapkan hati kami Tuhan. Dan kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat petang remaja yang dikasih dalam Tuhan. Ya, di petang ini atau sore menjelang malam kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan satu kekuatan, satu kesempatan dalam hidup kita untuk kita masih dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, di masa-masa di mana Tuhan izinkan kita untuk tetap beribadah di rumah, tapi tidak menghalangi kita untuk kita memiliki satu kerinduan untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya, di luar sana ada banyak orang yang mau ibadah online pun tidak bisa. Tapi kita, ketika Tuhan izinkan kita beribadah, meskipun ya kondisi atau ibadah kita melalui online, tetapi saya percaya ketika sobat remaja membuka hati, menyiapkan kehidupan dengan baik, saya percaya Tuhan pasti menjamah dan Tuhan pasti akan memberkati setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari petang hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau melihat di dalam satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal yang ke-1. Yeremia pasal yang ke-1 dalam ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-17 atau 19. Ini adalah merupakan satu panggilan yang Tuhan berikan kepada Yeremia. Dalam Yeremia pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-19. Dan kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang sering kali terjadi dan kita alami sebagai anak-anak remaja. Ya, apalagi dari masa kanak-kanak, anak-anak sekolah minggu, kemudian ya menginjak remaja, ada satu situasi atau ada satu keadaan hati yang terkadang membuat kita, saya ini siapa? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi mari malam hari kita mau belajar. Yeremia pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9 saja saya baca. Yeremia pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 firman Allah berbunyi demikian. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Allah. Ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku,
Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutku. Puji Tuhan. Ada satu bagian yang sering kali ya kita alami sebagai remaja-remaja yang ada. Ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang baru, ya seringkali kita berkata, aku tidak bisa. Seringkali kita berkata, aku tidak bisa. Aku banyak kekurangan. Aku banyak kelemahan. Aku banyak hal-hal yang tidak bisa saya kerjakan. Nah, ini yang terjadi kepada Yeremia. Ketika Tuhan memanggil dia, ketika Tuhan akan mengutus dia untuk menjadi bangsa, menjadi nabi bagi bangsa Israel. Ya, Yeremia dia katakan, Tuhan, aku ini masih muda. Aku ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, siapa yang remaja di rumah yang pernah mengalami hal demikian? Saya rasa hampir semua orang pernah mengalami hal yang sama. Dengan kata lain, penyakit yang seringkali melanda orang-orang atau anak-anak remaja adalah minder. Ya, sore hari ini atau malam hari ini kita akan melihat bagaimana supaya kita ini menjadi pemuda-pemuda remaja yang percaya diri. Bukan remaja-remaja yang minder. Ya, seringkali penyakit minder ini melanda seseorang apalagi di masa-masa remaja. Seseorang dapat dikatakan mempunyai perasaan rendah diri, dia minder kalau timbul keraguan dalam dirinya. Seringkali yang membuat kita minder karena kita merasa banyak keraguan dalam diri kita. Mau kumpul dengan teman yang lain minder. Mungkin ya kita berpikir, saya kurang ganteng. Mungkin kita berpikir, saya kurang cantik. Mungkin kita berpikir, saya tidak punya talenta. Dan lain sebagainya. Nah, perasaan-perasaan ini seringkali membuat kita minder. Atau perasaan ini seringkali membuat kita tidak percaya diri. Perasaan yang sama yang dimiliki oleh Yeremia ketika Tuhan berfirman dalam pasal yang ke-1 ayat yang ke-5, ayat yang ke-4, firman Tuhan datang kepada Yeremia. Ya, ayat yang ke-5 bagaimana Tuhan menjelaskan kepada Yeremia bahwa Tuhan itu sangat mengerti tentang keberadaan atau kehidupan daripada Yeremia. Tetapi ya dia katakan, aku ini masih muda. Aku tidak pandai bicara. Ya, seseorang mempunyai rasa minder karena seringkali merasa atau memperhatikan kelemahan-kelemahan dirinya. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, seringkali yang terjadi apa? Rasa tidak percaya diri. Ketika kita lihat teman-teman kita, ya mereka punya banyak talenta, kita mulai katakan, aku kok tidak bisa ya. Nah, ini seringkali membuat kita tidak percaya diri atau menjadi minder. Nah, remaja yang diberkati Tuhan, janganlah sampai ya segala kekurangan kita membuat kita itu menjadi minder atau tidak percaya diri. Orang seringkali, aku tidak pandai. Aku ini punya banyak kekurangan. Remaja yang diberkati Tuhan, saya mau katakan kita semua adalah remaja-remaja, anak-anak Tuhan yang berharga dan spesial di mata Tuhan. Amin. Tuhan telah menciptakan kita mulia. Nah, ketika Tuhan memanggil Yeremia menjadi nabi, dia punya perasaan minder. Bahkan dia spontan katakan, Tuhan, aku ini tidak pandai. Aku tidak bisa berbicara atau tidak bisa menyampaikan atau punya banyak kekurangan. Yeremia menilai dirinya tidak mempunyai persyaratan sebagai nabi. Ya, baik dari fisik, pengalaman maupun kemampuan. Ya, rupanya Yeremia ini kurang menghargai dirinya sendiri. Dan dia memusatkan perhatiannya pada kelemahan-kelemahan daripada dirinya. Tapi kalau kita melihat bagaimana Allah sangat mengenal, Allah sangat mengerti betul siapa Yeremia. Nah, kita sebagai remaja-remaja yang ada saat ini, Tuhan tahu persis siapa kita. Tuhan tahu betul siapa kita.
Allah memakai Yeremia mengutus Yeremia sebagai nabi. Nah, remaja yang diberkati Tuhan, Allah sangat mengerti, Allah sangat tahu tentang keberadaan daripada Yeremia. Dalam ayat yang kelima kalau kita melihat, saya bacakan lagi ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kita lihat bahwa sebelum Yeremia keluar dari ketika Yeremia masih dalam kandungan ibunya, Tuhan sudah mengenal. Ya, jadi remaja yang diberkati Tuhan, sebagai manusia atau sebagai remaja, perasaan minder ini janganlah kita pupuk. Ya, janganlah kita kembangkan. Tapi yang harus kita kembangkan dalam diri ini adalah percaya diri. Amin. Harus memiliki percaya diri. Harus memiliki percaya diri. Nah, agar kita dapat mengatasi perasaan minder atau rendah diri yang ada dalam diri kita, maka yang harus kita ketahui bahwa perasaan minder itu harus atau sedikit demi sedikit perlu kita hilangkan agar kita bisa merasakan kebahagiaan dan bisa merasa berguna bagi sesama. Ya, sekali lagi, supaya rasa minder itu hilang, kita harus mengembangkan satu kepercayaan diri dan meyakini bahwa Tuhan telah menciptakan kita dengan sempurna di mata Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan kita sempurna di mata Tuhan. Kalau sempurna di mata manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Adik-adik remaja pasti punya fans. Ya, apalagi anak-anak cewek remaja sekarang, bukannya cewek sih, anak-anak cowok juga. Ngefans dengan artis-artis apa? Ya, betul. Sampai di sini kedengaran. Ya, artis Korea. Ya, sehingga apa? Sehingga mulai pakai aksesoris-aksesoris yang ya seperti itulah. Nah, kita harus tahu bahwa Allah menciptakan kita sempurna di mata Tuhan. Tidak ada Tuhan menciptakan kita asal-asalan, enggak. Tuhan menciptakan kita sempurna. Katakan dalam dirimu, Tuhan menciptakan saya sempurna. Entah itu engkau sebagai remaja, maaf mungkin punya postur tubuh yang kurang tinggi seperti saya, tapi katakan Tuhan menciptakan saya ini sempurna. Amin. Ya, entah itu Tuhan ciptakan engkau dengan postur tubuh yang tinggi, tetapi terkadang juga ada orang yang minder dengan postur tubuh yang tinggi. Tapi katakan Tuhan menciptakan saya sempurna. Kalau adik-adik remaja membaca Alkitab, dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, di saat Tuhan menciptakan seluruh isi dunia ini, ya ketika masuk dalam penciptaan manusia, dan ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu tidak katakan gini kepada Adam, Adam jadilah, cring, enggak. Hawa jadilah, cring, enggak. Tapi ada satu kalimat, Tuhan membentuk. Jadi ketika Tuhan membentuk itu ada karya tangan Allah yang telah Tuhan kerjakan untuk membentuk manusia. Adik-adik, ketika adik-adik melakukan ketika di sekolah, ada karya cipta atau karya apa ya? Karya seni. Membuat satu seni. Adik-adik pasti akan membuat dengan teliti. Contohnya, adik-adik mau menggambar atau melukis. Adik-adik kan melakukan dengan ketelitian penuh. Ya, ketika adik-adik membuat sesuatu, ya melukis atau mengukir, pasti adik-adik remaja akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Sama, Tuhan ketika menciptakan manusia pertama, dia membentuk bahkan yang luar biasa. Allah memberikan roh, menghembusi dengan nafasnya Allah. Jadi kenapa saya katakan kita adalah manusia sempurna, remaja sempurna di mata Tuhan? Karena ada nafas Allah dalam diri kita. Amin. Jadi untuk kita bisa
mengatasi rasa minder. Ya kita harus secara perlahan-lahan, ya sedikit demi sedikit harus menghilangkan rasa minder agar supaya kita bisa merasakan bahagia. Nah, bagaimana mungkin kita dapat merasa bahagia dan berguna bagi sesama kalau kita selalu merasa tidak mampu melakukan apa-apa? Itu yang pertama. Yang kedua, ingatlah bahwa perasaan minder bukanlah pembawaan sejak lahir. Ya, perasaan minder ini bukan Tuhan waktu ciptakan. Saya ciptakan kamu, Kak Hesli, kamu jadi seorang yang minder. Enggak. Pembawaan atau rasa minder ini bukanlah pembawaan sejak lahir. Tetapi Allah telah menciptakan kita sekali lagi dengan sempurna. Perasaan minder ini selalu ada karena apa? Karena kita seringkali memusatkan perhatian kita pada kelemahan-kelemahan diri kita. Mulai berkata, aku tidak bisa. Saya tidak mungkin. Saya ini, ya wes memang seperti ini saya. Ya saya memang udah seperti ini. Ya sudah. Ketika kita mulai memusatkan setiap pikiran kita, perhatian kita pada kelemahan-kelemahan kita, maka kita akan terus-menerus dikuasai rasa minder. Memang tidak ada orang yang sempurna. Ya, bagi kita tidak ada orang yang sempurna. Kalau kita mau lihat ketika adik-adik mau pilih ngefans seseorang, ketika orang lain lihat, fansmu punya kekurangan. Karena memang manusia di dunia ini tidak yang sempurna. Tetapi satu hal, di setiap ketidaksempurnaan manusia dari pandangan kita, ada kelebihan-kelebihan yang Tuhan telah berikan. Ada kekuatan-kekuatan yang Tuhan telah berikan kepada setiap pribadi lepas pribadi. Amin, remaja yang kasih dalam Tuhan. Engkau adalah remaja yang memiliki kekuatan. Engkau adalah remaja yang telah diberkati oleh Tuhan. Tidak perlu engkau merasa minder. Tidak perlu engkau merasa, aku ini tidak bisa apa-apa. Ketika engkau menempatkan Tuhan dalam dirimu, engkau menjadikan Tuhan melangkah bersama dengan engkau, maka di situ setiap perasaan minder engkau pasti akan lepaskan. Nah, remaja yang diberkati Tuhan, perasaan minder sekali lagi terjadi karena kita selalu melihat kelemahan diri kita, melihat kekurangan dalam hidup kita di sekitar kita. Sehingga untuk kita berkumpul dengan orang lain, saya ini bukan kalangan A, bukan kalangan B. Bahkan ketika di sekolah mungkin engkau merasa minder karena punya banyak kekurangan. Tapi sore hari ini atau malam hari ini, firman Allah mau katakan, engkau adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Ketika Yeremia katakan, Tuhan, aku ini masih muda. Ayat yang ke-6, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Yeremia sadar, dia memang punya banyak kekurangan. Pun kita sadar kita punya banyak kekurangan. Tapi satu hal, kita punya Tuhan Allah yang ada bersama dengan kita. Ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan apa? Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Ya, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ketika Allah melangkah bersama dengan Yeremia, rasa minder, rasa tidak percaya diri, Yeremia bisa lewati. Kenapa? Ada Tuhan yang melangkah, ada Tuhan yang bersama dengan Yeremia. Adik-adik yang diberkati Tuhan, remaja yang dikasih dalam Tuhan. Engkau boleh punya kekurangan, tapi ingat, kita punya Tuhan yang sanggup untuk menutupi segala kekuranganmu. Engkau mungkin tidak seperti orang lain punya banyak talenta. Tapi ingat, Tuhan telah memberikan engkau karunia yang luar biasa. Kembangkan karuniamu itu. Kenapa karunia tidak bisa berkembang? Kenapa engkau tidak bisa mengembangkan talenta yang ada pada dirimu? Karena engkau seringkali berkata, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Tapi sore hari ini, mari Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus
Ya, Roh Kudus untuk terus memimpin kita. Ayat yang terakhir. Kita akan melihat bersama-sama ayat yang terakhir. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dengan kata lain, Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh rasa minder, rasa kurang percaya diri. Tapi Allah telah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Ada banyak karunia, ada banyak talenta, ada banyak kelebihan yang Tuhan telah berikan dalam hidupmu. Jangan pernah rasa minder. Ingat, Tuhan yang menciptakan kita. Dia katakan sungguh amat baik. Dan dia menciptakan kita dan memberikan nafasnya, rohnya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Amin firman Allah di sore hari ini. Mari pemain musik, kita akan nyanyikan pujian tadi. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Adik-adik, takutlah engkau ketika Tuhan tidak ada bersama dengan engkau. Takutlah engkau kalau Tuhan tidak ada. Tapi kalau Tuhan beserta dengan engkau, Tuhan pasti akan memampukan engkau untuk melewati setiap ketidakpercayaan dirimu, untuk melewati setiap rasa mindermu. Pujian ini merupakan satu pengalaman dari seorang hamba Tuhan. Dalam Alkitab ada seorang hamba Tuhan yang bernama Daud. Dia katakan, Tuhan, janganlah ambil roh daripadaku. Dan Daud menyadari kalau roh Tuhan itu tidak ada, dia tidak akan mampu. Sama kalau Tuhan tidak beserta dengan kita, kita tidak akan mampu. Tapi dalam kelemahan, dalam kekurangan kita, kalau Tuhan ada, Tuhan akan memampukan engkau, Tuhan akan memberkati engkau. Seperti Yeremia yang masih muda. Tapi ketika Tuhan berserta dengan dia, Tuhan memakai Yeremia menjadi nabi yang besar bagi bangsanya. Haleluya Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Haleluya. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, pimpin langkahku. Haleluya. Berjalan dalam roh-Mu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Katakan, bila engkau tak besertaku, amin. Haleluya. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, setiap kelemahan yang ada pada diri kita, setiap rasa kurang yang ada dalam diri kita, ketika Tuhan beserta dengan kita, Tuhan akan memampukan kita melewati setiap kelemahan, kekurangan yang ada pada diri kita.
yang seringkali membuat kita tidak percaya diri, yang seringkali membuat kita minder, yang menghambat setiap talenta, yang menghambat perkembangan dalam diri kita. Kita tidak bisa maju kalau rasa minder itu terus-menerus menguasai kita. Yeremia katakan, Tuhan, aku masih muda, aku tidak pandai bicara. Tapi ketika Tuhan beserta dengan Yeremia, Tuhan pakai Yeremia, mampu mengembangkan talenta, mampu mengembangkan karunia nabi, karena ada Tuhan yang berserta dengan Yeremia. Takutlah engkau kalau tidak ada Tuhan dalam dirimu. Tapi jangan engkau takut karena engkau punya banyak kelemahan. Seringkali kita merasa takut, saya banyak kekurangan, saya banyak kelemahan, saya seperti ini, kurang cantik, kurang ganteng. Seringkali kita takut karena hal-hal itu. Tapi takutlah engkau kalau Tuhan tidak beserta dengan engkau. Tapi kalau ada Tuhan dalam hidupmu. Di masa-masa engkau harus berkegiatan di rumah karena adanya pandemi corona ini, terus hadirkan Tuhan dalam setiap langkahmu. Hadirkan Tuhan untuk meraih masa depanmu. Hadirkan Tuhan untuk meraih setiap cita-citamu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Amin. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Tuhan. Haleluya. Pimpin langkah kami setiap waktu ya Tuhan. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, amin Tuhan, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau di setiap langkah hidup kami. Pimpin langkah kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Haleluya. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Berjalanlah Engkau dalam hidup kami. Pimpin langkah kami, agar supaya rasa minder, rasa tidak percaya diri dapat kami hilangkan dalam hidup kami. Roh Kudus memampukan anak-anak remaja yang saat ini beribadah kepada Engkau. Ada banyak talenta, ada banyak karunia, ada banyak potensi yang ada pada remaja-remaja di tempat ini. Tuhan tolong mereka. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada anak-anak remaja untuk memiliki rasa percaya diri, karena ada Engkau dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah di malam hari ini. Memberkati setiap anak-anak remaja yang saat ini ada di rumah beribadah kepada Engkau. Memberkati orang tua mereka, memberkati setiap studi mereka, masa depan mereka. Engkau yang atur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di malam hari ini. Terus berjalan bersama dengan kami Tuhan. Terus melangkah bersama dengan kami. Sebelum kami akhiri ibadah kami di malam hari ini, kami mau terima berkat daripada Engkau Tuhan.
Remaja yang diberkati Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat-berkat anugerah rahmat yang limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus. Pertolongan, penghiburan, sukacita, damai, sejahtera. Kekuatan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kehidupan kita. Mulai malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat ini. Dan kita mengakhiri ibadah di malam hari ini. Alaskan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.